Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Hanif Khairunisa. Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan semoga video aku ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan nge-battle sunscreen Karasan vs Azarin. Jadi kedua-duanya ini cukup viral nih ya teman-teman, baik itu di Instagram maupun di TikTok, dengan keistimewaan mereka masing-masing yang sering banget kita lihat. Tapi kita akan lihat nih bareng-bareng yang mana sih kira-kira yang lebih menang. Setidaknya itu menurut aku, konsumen yang sudah pakai kedua jenis sunscreen ini. Di sini aku mau disclaim dulu bahwa aku tidak akan menjelek-jelekan produk yang satu atau melebih-lebihkan produk yang lainnya, gak sama sekali ya. Ini benar-benar aku akan menginfokan sesuai yang aku rasakan setelah memakai kedua produk ini. Oke teman-teman, jadi kita kupas tuntas dulu. Di sini aku akan menerangkan tentang komposisi dari kedua produk ini, kemudian kelebihan dan kekurangan dari kedua produk ini, dan pengalaman setelah aku pakai kedua produk ini ya teman-teman. Pokoknya semuanya adalah pendapat pribadi aku sebagai seorang konsumen. Di sini aku akan mereview kedua sunscreen ini, Azarin maupun Karasan, sesuai dengan pengalaman pribadi aku sebagai konsumen ya. Dan juga di sini aku akan menerangkan dan mereview sesuai dengan komposisi dari kedua sunscreen. Oke, langsung aja, ini dia Azarin vs Karasan. Nah, kita langsung kupas tuntas persamaan dari kedua sunscreen ini. Persamaan kedua sunscreen ini, yang pertama, mereka sama-sama mengandung SPF 45 PA++++. SPF sendiri adalah indikator sunscreen yang melindungi kulit dari UVB. UVB adalah sinar UV yang dapat menyebabkan kulit gosong, kemerahan, gatal, dan yang paling buruk adalah bisa menyebabkan kanker kulit ya teman-teman. Dan juga PA. PA adalah indikator sunscreen yang melindungi kulit dari UVA yang akan berdampak pada penuaan, noda hitam, kerutan, hiperpigmentasi, flek, sampai dapat memperparah jerawat. Nah, keduanya juga merupakan bentuk dari chemical sunscreen ya teman-teman. Kemudian sama-sama tidak meninggalkan white cast. Jadi kalian tenang aja, mereka tidak akan putih kalau dipakai di kulit, nggak akan menimbulkan white cast sama sekali. Dan mereka sama-sama tidak mengandung alkohol, jadi mereka tidak akan membuat kulit kering. Apalagi di kulit aku yang sangat kering ini, mereka tidak akan membuatnya lebih kering lagi dari sebelumnya. Selanjutnya, tentang komposisi mereka berdua ini, sama-sama mengandung gliserin, dimana kita ketahui bersama bahwa gliserin itu berfungsi untuk melembabkan. Kemudian ada niacinamide, mana niacinamide berfungsi untuk mencerahkan atau skin brightening, sehingga kulit bisa lebih cerah jika menggunakan produk yang memiliki niacinamide. Selain dari semua itu, persamaannya memang persis di kandungan sunscreennya. Mereka sama-sama memiliki 3 macam sunscreen. Yang pertama ada ethylhexyl methocyanamate. Dia akan melindungi kulit dari sinar UVB, namun tidak begitu stabil atau tidak akan tahan lama karena dia sudah kehilangan 10% kekuatannya dalam 30 menit aja nih teman-teman. Kemudian yang kedua ada butyl methocyanidibenzolmetan. Kalau yang ini dia melindungi kulit dari sinar UVA, namun tidak terlalu stabil dan tidak tahan lama juga. Dia akan kehilangan 36% kekuatannya dalam 1 jam aja. Namun walaupun tidak terlalu tahan lama, itu dibantu oleh komponen sunscreen yang ketiga, yaitu ada Ostorylen. Ini mengandung ini melindungi kulit dari sinar UVA maupun sinar UVB, dan dia kalau misalnya berdiri sendiri sama ya, tidak akan kuat lama, tapi dia biasanya dipakai untuk menguatkan atau lebih menstabilkan komposisi tertentu. Misalnya si butyl metodibenzolmetan bisa menjadikan tahan lama. Demikianlah sama persis kandungan dari kedua sunscreen ini ya. Kedua-duanya memiliki 3 macam sunscreen yang sama persis. Nah, itu dia persamaan dari kedua sunscreen ini. Nah, mari kita bahas tuntas kelebihan dan kekurangan dari komposisinya dari kedua sunscreen ini. Oke, yang pertama aku akan bahas Karasan dulu. Untuk Karasan, selain dia tidak mengandung alkohol, dia juga tidak mengandung fragrance atau parfum ya teman-teman.
Dia juga tidak mengandung essential oil, jadi teman-teman yang alergi atau sensitif banget sama parfum atau komponen-komponen fragrance dalam bentuk sunscreen akan diuntungkan dalam hal ini. Selain itu, dia juga memiliki komponen pendukung lainnya, yaitu tadi sudah dijelaskan ada gliserin untuk melembabkan, niacinamide untuk mencerahkan, dan di sini ada untuk menyejukkan kulit dan sebagai antioksidan. Di sini ada Oryza sativa atau beras ya teman-teman. Dia bisa berfungsi untuk menghaluskan, dan ada Marubium vulgare extract. Nah, si Marubium vulgare extract ini bisa untuk anti radang dan antioksidan. Selain kelebihannya itu, ternyata karasan ini memiliki kekurangan atau hal-hal yang perlu dicatat atau diperhatikan dari produk karasan ini sebelum kita membelinya ya teman-teman. Di sini aku akan menerangkan dulu bahwa ketika produk sudah beredar, sudah dijual, sudah ada nomor BPOM-nya, itu aman ya teman-teman dipakai. Kembali ke kulit masing-masing, apakah si kulit itu cocok atau tidak dengan produk tertentu yang terdapat dalam kandungan produk itu sendiri. Nah, di sini kekurangan atau hal yang perlu dicatat dari sunscreen karasan, dia masih memiliki silikon, itu dari capryl-methicone dan silika. Silikon sendiri bertujuan untuk membuat teksturnya menjadi lebih lembut dan enak di permukaan kulit, membuat kulit lebih halus ketika diaplikasikan. Nah, tapi kembali lagi ya ke kulit masing-masing, apakah bisa mentoleransi silikon dengan baik atau ada juga yang alergi. Kemudian di sini karasan sendiri adalah jadi non-fungal acne format safe, tidak bagus untuk yang sudah mempunyai fungal acne. Nah, kemudian kita akan bahas nih kelebihan dan kekurangan dari Azarin Sunscreen Gel. Azarin Hydrazone Sunscreen Gel. Nah, tadi kan kita sudah kupas persamaan dengan karasan. Nah, kita akan kupas tuntas juga komposisi pendukung lain dari Azarin. Selain tadi ada gliserin untuk melembabkan dan niacinamide untuk mencerahkan, di sini ada komposisi lain, yaitu sebagai antioksidan dan menyejukkan kulit ada Aloe barbadensis leaf extract, kemudian ada Cucumis sativus atau cucumber fruit extract atau mentimun ya teman-teman, kemudian Rapicea abies extract. Nah, kemudian ada juga untuk anti radang dan anti iritasinya, yaitu ada Portulaca oleracea extract. Nah, dimana tanaman ini adalah tanaman yang terkenal di Korea untuk mengobati peradangan dan iritasi. Pokoknya dia terkenal banget di Korea dalam pengobatan tradisional ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada Camellia sinensis extract atau green tea, itu bagus banget untuk menenangkan kulit. Kemudian ada pomegranate, yaitu di sini tertulis Punica granulatum fluid extract sebagai anti kerutan. Kemudian ada juga propolis, kemudian ada hyaluronic acid untuk menghidrasi kulit, kemudian ada allantonin juga untuk menyejukkan dan menghaluskan, ada juga pentanol untuk melembabkan, kemudian dia termasuk yang non silikon ya teman-teman, jadi dia tidak mengandung silikon sama sekali dan termasuk fungal acne form safe. Jadi untuk kalian yang memiliki fungal acne ini cocok banget, dan ini bisa digunakan untuk yang kalian yang memiliki fungal acne. Dan untuk kekurangannya, aku di sini kurang tahu ya apa sih kekurangan dari si Azarin ini. Nah, tadi kita sudah kupas tuntas bersama tentang komposisi dan kelebihan kekurangan dari masing-masing sunscreen ini. Kita akan bahas pengalaman aku pakai dan juga tekstur dari masing-masing sunscreen ini ya teman-teman. Aku akan mulai dari yang Azarin dulu. Jadi kalau Azarin ini di sini tertulis Azarin Hydrazone Sunscreen Gel. Jadi sunscreennya itu berbentuk gel. Sini aku akan aplikasikan ke tangan aku. Jadi si sunscreennya itu benar-benar kayak gel, dan dia tidak meninggalkan white cast ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pertama diaplikasikan ke kulit aku yang kering itu
Kalau langsung banyak itu berat ya teman-teman, lama menyerapnya. Tapi setelah aku gunakan, setelah aku tahu cara menggunakannya itu memakainya sedikit-sedikit, kita kan pakai 2 ruas jari ya. Aku ambil sedikit dulu, kemudian aplikasikan, sedikit lagi diaplikasikan, sedikit lagi diaplikasikan. Itu benar-benar meresap dengan sempurna. Jadi kalau misalnya aku pakai ini tuh gak kayak pakai sunscreen, cuman kayak pakai pelembab atau moisturizer gitu. Jadi pas nempel di kulit tuh langsung enak aja gitu, apalagi dia nggak white cast ya. Cuman kalau dipakai langsung 2 jari itu emang agak berat di kulit aku. Dan hasil aku pakai Azarin seharian tanpa apapun, aku pernah menggunakan Azarin ini seharian sampai sore, itu di kulit aku itu tetap glowing tapi enggak oily gitu, tetap keset kalau dipegang. Jadi nggak ada tekstur oilnya sama sekali, nggak berminyak sama sekali, tapi wajahnya langsung glowing gitu loh, yang aku suka dari Azarin. Karena dia gel, jadi enak untuk kulit yang kering. Nah, untuk kalian yang punya kulit berminyak, aku kurang tahu ya, karena memang tipe kulit aku itu tipe kulit yang kering. Jadi menurut pengalaman aku yang kulitnya kering, aku sih cocok banget pakai sunscreen Azarin ini, karena dia teksturnya cepat meresap dan kemudian tidak berat dan tidak oily banget. Jadi kalau dipegang itu keset banget, keset gak kayak pakai sunscreen. Terus tidak membuat kulit tambah kering karena dia tidak mengandung alkohol. Dia juga tidak menimbulkan white cast. Jadi kalau udah templokin sunscreen Azarin ini ke wajah itu udah aja gitu, nggak usah pakai apa-apa lagi juga oke, nggak usah pakai bedak oke, mau pakai bedak juga oke. Apalagi kan aku jarang yang make up gimana. Kalau aku pakai make up kan paling pakai pelembab, pakai sunscreen, pakai bedak gitu. Mau pakai bedak oke, nggak pakai bedak oke, pokoknya ini bagus banget sih kalau di kulit aku sendiri. Pokoknya dari pagi sampai sore pengalaman aku pakai ini tahan lama dan juga tidak menimbulkan oil sama sekali di kulit aku, dan tidak menyebabkan kering juga setelahnya di kulit aku. Nah, lanjut ke sunscreen Karasan ini. Jadi di sini decline tekstur seringan awan, itu betul banget teman-teman. Di sini aku akan aplikasikan ke tangan aku. Nah, kalau ini tuh kayak apa ya? Kalau tadi kan gel ya, kalau Azarin tuh gel. Nah, kalau ini tuh sebaliknya. Tapi sama sih, dia juga tidak mengandung white cast, juga dia tidak akan membuat kulit kita kering karena dia juga tidak mengandung alkohol. Tapi kalau ini tuh benar-benar cepat meresap gitu. Cepat meresap di kulit aku yang kering. Dan kalau Azarin itu kan meresapnya bertahap ya. Aku kalau pakai langsung 2 ditemplokin gitu tuh berat banget. Tapi kalau ini tuh enggak berat. Cuma setelah aku pakai Karasan ini memang cukup berat untuk kulit aku. Nah, jadi dia meresap aja gitu. Kalau Azarin memang agak lama untuk meresapnya, tapi dia stay sampai sore, glowing tapi tidak berminyak. Nah, sedangkan Karasan sendiri aku pakai sampai sore tuh dia glowing, dan kalau dipegang itu ada minyak-minyaknya gitu loh. Aku sih antara seneng gak seneng ya, karena emang aku kulitnya kering, tapi kalau misalnya banyak minyaknya juga kayak gitu kan, aku juga kurang suka sih sebenarnya. Nah, ini tadi aku pakai yang Azarin, dan yang ini aku pakai yang Karasan. Pokoknya tekstur keduanya itu bener-bener berbeda. Kalau yang ini tuh mirip apa ya, white cream yang buat kue gitu loh. Sedangkan kalau yang Azarin itu teksturnya bener-bener gel. Dan kalau misalnya berat enggaknya di kulit aku kasih nilai Azarin dari 1 sampai 10. Berat enggaknya dia di angka 2 lah kalau menurut aku. Nah, kalau misalnya Karasan ini masih di angka 3 kayaknya. Karena memang kalau ini sedikit berat di muka aku gitu. Kalau ini memang
Kalau pas pertama diaplikasikan emang berat, tapi kalau sudah teraplikasikan, sudah merata, itu enak banget, nyaman banget. Dan kalau misalnya aku sudah suruh milih, maaf ya, di sini aku tidak akan menjelek-jelekan produk yang satu dan melebih-lebihkan produk yang lain. Di sini aku pure pengalaman aku. Kalau misalnya aku harus memilih antara kedua produk ini, aku lebih milih yang Azarin. Gitu teman-teman. Nah, tapi ada kelebihannya juga nih. Kalau misalnya Karasan ini dia menyediakan travel size kayak gini. Ini harganya 17.000. Jadi kita tuh enak kalau misalnya mau mencoba dulu, nggak usah beli langsung yang 30 mili gitu. Dengan harga 17.000 ini udah mau habis ya. Ini cuman kepakai sekitar 3 kali pakai. Dan kalau yang ini Azarin ini 50 mili, ini harganya 65 ribuan. Dan kalau yang Karasan ada yang 30 mili itu harganya 69 ribuan. Untuk link produknya nanti aku akan simpan di deskripsi. Silahkan apabila kalian ada yang akan membeli juga, silahkan klik linknya di deskripsi. Nah, kalian gimana nih, udah pernah coba belum sunscreen Karasan ataupun Azarin ini? Untuk kalian sudah mencoba kedua-duanya atau salah satunya, silahkan nih kalian tulis di kolom komentar kalian cocok sunscreen Karasan atau sunscreen Azarin ini. Karena kalau menurut aku kedua-duanya memang recommended banget, tapi kalau aku harus memilih salah satunya, aku lebih memilih yang Azarin ini. Karena kan tadi kita ketahui bersama bahwa kelebihan dari kedua sunscreen ini berbeda ya teman-teman. Untuk persamanya sendiri kan tadi sudah kita bahas, mereka sama-sama mengandung SPF 45++++, kemudian mengandung gliserin untuk melembutkan, melembabkan, dan juga niacinamide untuk mencerahkan. Kemudian kedua sunscreen ini juga mengandung 3 macam sunscreen, yaitu ethinyl methoxynilamide, kemudian butyl methoxydibenzoametan, dan kemudian ada auxorylen. Nah, untuk kelebihan yang lain sendiri, untuk Karasan dia hanya memiliki 4 kelebihan, namun untuk Azarin sendiri dia memiliki 14 kelebihan ya teman-teman. Silakan kalian coba kedua-duanya dan kalian rasakan mana yang lebih baik di kulit kalian masing-masing. Karena setiap kulit itu berbeda-beda ya teman-teman, berbeda hasilnya, berbeda juga rasanya. Jadi untuk kalian yang mau mencoba, silahkan coba keduanya dan rasakan mana yang terbaik untuk kalian. Di sini aku hanya merekomendasikan sesuai dengan yang aku rasakan. Nah teman-teman, sekian dulu ya video battle sunscreen Azarin vs Karasan dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Dan silahkan kalian tarik kesimpulan setelah kalian menonton sampai akhir, kalian mau milih Karasan atau Azarin. Karasan atau Azarin. Nah, tunggu video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.